Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rohi Nur Hamim dengan NIM 211011505 dari kelas Ekonomi Pembangunan C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-10 yaitu mengurangi ketimpangan atau reduce inequality. Mohon disimak baik-baik ya. Ketimpangan atau ketidaksetaraan ekonomi mengacu pada situasi yang tidak adil dalam masyarakat di mana beberapa individu memiliki lebih banyak uang, akses ke pendidikan, kesempatan, dan sebagainya daripada yang lain. Ketimpangan dapat dilihat dari berbagai perspektif, yang kesemuanya saling berkaitan. Metrik yang paling umum adalah ketimpangan pendapatan, yang mengacu pada sejauh mana pendapatan didistribusikan secara merata dalam suatu populasi. Koefisien Gini adalah ukuran yang sering digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan. Koefisien bervariasi antara 0 dan 1, dengan 0 mewakili kesetaraan sempurna dan 1 ketimpangan sempurna. Sebagian besar analisis dipusatkan pada konsep ketimpangan pendapatan yang ditangkap oleh koefisien Gini, yang tersedia untuk sejumlah besar negara dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Ketimpangan dimulai sejak masa kelahiran. Siapa orang tua dan di mana tempat kelahiran dapat menyebabkan variasi dalam sumber daya dan peluang yang tersedia bagi orang-orang. Ketimpangan dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di awal kehidupan dapat membatasi peluang realisasi hak seseorang dan kemampuan untuk mewujudkan potensi penuh seseorang. Diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, kelompok etnis atau ras, status kecacatan, orientasi seksual, status migrasi, tempat tinggal, atau faktor lain berfungsi untuk merugikan beberapa individu dalam banyak cara yang berbeda dan seringkali tidak terlihat sepanjang hidup mereka. Pola ketidaksetaraan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, intervensi dini dan investasi pada semua anak, terutama yang termiskin dan paling terpinggirkan, sangat penting untuk memecahkan kemiskinan dan ketidaksetaraan antar generasi. Dalam mencapai tujuan ke-10 dari SDGs ini dibutuhkan strategi yang berfokus pada masyarakat yang tertinggal jauh terlebih dahulu. Berkurangnya kesenjangan atau reduce inequality di dalam dan di antara negara-negara adalah tujuan ke-10 dari Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini memiliki 10 target yang harus dicapai pada tahun 2030. 7 target pertama yaitu target hasil yang terdiri dari mengurangi ketimpangan pendapatan, mempromosikan inklusi sosial, ekonomi dan politik universal, memastikan kesempatan yang sama dan mengakhiri diskriminasi, mengadopsi kebijakan fiskal dan sosial yang mempromosikan kesetaraan, peningkatan regulasi pasar dan institusi keuangan global, peningkatan keterwakilan negara berkembang di lembaga keuangan, kebijakan migrasi yang bertanggung jawab dan dikelola dengan baik. 3 target sisanya yaitu target sarana pencapaian, yang terdiri dari perlakuan khusus dan berbeda untuk negara berkembang, mendorong bantuan pembangunan dan investasi di negara-negara kurang berkembang, mengurangi biaya transaksi untuk remitansi migran. Perlu dicatat juga bahwa dalam mengatasi ketimpangan ini diperlukan peran aktif pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Apa Anda pernah bertanya-tanya, apakah ketimpangan di Indonesia masih tinggi? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Dalam sebuah laporan yang disusun Bank Dunia pada tahun 2015 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang ketimpangannya meningkat lebih cepat dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Timur, dengan kelompok masyarakat terkaya di Indonesia memiliki pendapatan sebesar 50% pendapatan seluruh Indonesia. Sementara itu, Oxfam menemukan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih besar daripada kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Jadi, jawabannya adalah ya, ketimpangan masih sangat tinggi. Untuk data lengkapnya ada pada slide berikut. Seperti yang dapat dilihat dari data tersebut bahwa rasio indeks Gini mengalami tren penurunan secara stabil dari tahun 2014 hingga tahun 2019 per bulan Maret. Di mana indeks Gini menurun dari 0,408 pada tahun 2015 hingga menjadi 0,380 pada tahun 2019, tetapi sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020, hingga menjadi 0,381 dan 0,385 pada tahun 2021, per bulan Maret. Hal ini tidak lain dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Lalu apa penyebab dari ketimpangan di Indonesia? Oxfam menjabarkan ketimpangan di Indonesia dipengaruhi 3 faktor sebagai berikut. Pertama, upah rendah dan pekerjaan yang tidak aman bagi mereka yang berada di lapis terbawah, yang semakin melipat gandakan ketimpangan. Kedua,
Akses tidak setara antara wilayah pedesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur seperti listrik dan jalan berkualitas, yang melipat gandakan ketimpangan spasial. Ketiga, terkonsentrasinya kepemilikan tanah di tangan sejumlah perusahaan besar dan orang kaya, yang berarti manfaat kepemilikan tanah hanya menguntungkan segelintir orang di puncak, yang bebannya harus ditanggung oleh seluruh masyarakat. Dari adanya data dan penjelasan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa peningkatan ketimpangan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 mengindikasikan bahwa negara Indonesia kurang siap dalam menghadapi perubahan situasi yang akhirnya membuat orang-orang miskin semakin terdampak, namun orang-orang kaya hampir tidak terdampak dan masih mampu bertahan. Dalam mengatasi ketimpangan, pemerintah perlu meningkatkan produktivitas pekerja berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi, melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memungkinkan orang miskin untuk membantu diri mereka sendiri. Lalu, perlu adanya kebijakan dan program untuk menyediakan akses ke layanan vital seperti pendidikan dan kesehatan yang dapat memberikan kesempatan lebih baik bagi generasi mendatang untuk keluar dari kemiskinan. Terakhir, yaitu menciptakan jaring pengaman yang komprehensif sehingga dapat melindungi masyarakat miskin dari berbagai guncangan ekonomi yang dapat membuat mereka jatuh kembali ke jurang kemiskinan.